Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara dialog kebangsaan dengan tema runtuhnya khilafah 1924. Dan alhamdulillah di majelis kita hari ini telah hadir para asatidz, para tamu undangan, baik ormas dan sebagainya, dan sengaja kita undang dari berbagai ormas Islam, dan juga kita hadirkan di sini dari HTI yang hari ini sedang menjadi sorotan. Jadi tema khilafah itu bukan secara kebetulan dengan rencana pemerintah ingin membubarkan HTI yang dianggap mengusung khilafah dan dianggap bahwa khilafah itu adalah anti kebinekaan, anti keragaman, anti Indonesia, anti toleransi dan sebagainya. Sehingga nanti kita kaji dengan baik sebenarnya seperti apa khilafah dalam konteks Indonesia dan dalam konteks sejarah Islam sebelumnya. Dan juga kita undang dari berbagai ormas, alhamdulillah dari perwakilan MTA hadir. Kemudian juga dari Luis juga hadir, dari ISAT juga hadir, dari Ma'had Ali An-Nur dan dari beberapa lembaga pendidikan, dan juga kita di sini kehadiran tamu dari Al-Islam Bekasi, Ustaz Muhajirin, dan itu juga hadir di sini, dan juga beberapa lembaga Islam yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya nanti kita dialog untuk mengupas secara tuntas bagaimana sebenarnya khilafah yang hari ini sedang ramai. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari belakangan juga diramaikan dengan munculnya Perpu nomor 2 2017, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembubaran ormas radikal, yang identik ormas radikal adalah ormas yang dianggap anti Pancasila dan sebagainya. Makanya kalau kemarin muncul spanduk di pertigaan UMS pengusung khilafah sama dengan pengkhianat Indonesia, maka kita dudukkan nanti bagaimana konteks khilafah dalam keindonesiaan. Alhamdulillah, Ustaz Ferry Irawan, beliau sebagai penulis di jurnal Syamina, beliau nanti akan mengupas tentang bagaimana khilafah ini. Kemudian yang kedua adalah Dr. Adian Husaini, dan beliau nanti juga akan mengupas sisi lain dari khilafah. Kemudian nanti kita memang sengaja berikan waktu singkat saja kepada pembicara, tetapi saya ingin semuanya nanti bisa aktif. Kita coba mengarahkan bagaimana sebenarnya konteks khilafah dalam kondisi kekinian hari ini. Baik, jazakallahu khairan. Dan mengawali pertama kita minta kepada Ustaz Ferry Irawan dari kajian jurnal Syamina untuk memberikan ulasannya tentang runtuhnya khilafah 1924. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan olehnya bisa bertemu, bisa bersama, insya Allah nanti kita berdiskusi. Perkenankan saya mengantarkan acara diskusi ini dengan satu kilas balik atau sebuah review tentang khilafah Islamiyah dari perspektif sejarah. Jadi kalau ditanya pendekatan apa yang saya pakai, pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Dan sengaja saya di dalam tulisan yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Samina, yang mudah-mudahan Bapak Ibu, tidak ada Ibu ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir di sini sudah mendapatkan kopiannya atau barangkali sudah sempat mengakses di website resmi kami, ya, situs samina.org, ya, samina.org. Salah satu publikasi yang sebenarnya sudah kita rilis pada bulan April yang lalu berjudul Runtuhnya Khilafah tahun 1924. Khilafah di sini adalah Khilafah Turki Utsmani. Jadi sengaja kami mengambil satu sampel atau studi kasus dengan pendekatan historis tentang sejarah Khilafah Utsmaniyah atau Daulah Turki Utsmani. Ada beberapa alasan ya, atau pertimbangan mengapa Turki Utsmani kami jadikan sebagai satu studi kasus. Jadi sebagaimana yang diketahui atau disepakati oleh para peneliti sejarah, Turki Utsmani adalah institusi terakhir yang dianggap secara de facto minimal, secara realitas empirik sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan yang menganut model khilafah. Dia dianggap sebagai bentuk yang terakhir atau representasi paling akhir dari model sistem pemerintahan atau sistem negara khilafah. Yang kedua, rentang waktunya paling panjang. Bahkan sebagian peneliti barat, sebagaimana yang sudah saya tulis di dalam paper atau jurnal yang kami publikasikan, dia dianggap sebagai sistem pemerintahan yang usianya paling lama. Jadi dinasti politik yang usianya paling panjang, rentangnya lebih dari 600 tahun ya, dari tahun 1299 Masehi sampai dengan secara resmi institusi khilafah dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi rentang usianya 625 tahun, dan ini dianggap sebagai dinasti politik yang paling panjang sepanjang sejarah. Sehingga Turki Utsmani ini menurut kami menarik untuk dikaji, dari sisi karakteristiknya, kemudian dari sistem politiknya, bukan hanya sistem politik, juga sistem hukumnya. Kami mencoba menulis dan memaparkan, kemudian sistem militernya, kemudian bagaimana sejarah tumbuh kembang hingga mencapai puncak kejayaan sampai kemudian mengalami fase surut. Hadirin sekalian, Turki Utsmani kalau kita lihat karakteristik penyusunnya, ada yang mengatakan Turki Utsmani ini sebuah imperium, tetapi tidak semua orang sepakat untuk menyamakan imperium dengan khilafah, karena khilafah ini memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem politik lainnya. Di dalam presentasi saya atau di dalam rekaman saya sudah dijelaskan bahwa sistem atau bentuk khilafah dia adalah sebuah sistem politik yang khas lahir dari kasarnya intelektualitas Islam, karena dia
menyandarkan sumber rujukannya kepada sumber-sumber hukum dan pemerintahan Islam. Sumber hukum, sumber pemerintahan, sumber rujukan Islam yang intinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita boleh ringkas, sebenarnya khilafah atau di dalam terminologi lain dia sering disebut dengan istilah yang maknanya disamakan. Ada yang menyebutnya dengan istilah imamah, ya, atau al-imamah al-umah. Ada yang menyebut istilahnya dengan istilah imarah. Misalnya kalau kita buka kitab Sahih Muslim, Imam Muslim itu menggunakan satu bab, ya, menjuduli satu bab pembahasan tentang imamah atau khilafah di dalam kitab Sahih beliau dengan kitab Imarah. Para ulama menyebutkan, misalnya Imam Al-Mawardi, dan ini dianggap sebagai satu definisi yang cukup mewakili dan cukup komprehensif. Dia menyebutkan bahwa sistem imamah atau khilafah itu memiliki dua fungsi atau tugas pokok. Yang pertama adalah hifdzuddin, dia memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah asyasah, ya, yaitu siasat dunia bidin. Yang kedua adalah tugas politik, yaitu mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Jadi ini yang membedakan secara khusus bahwa sumber rujukan atau acuan di dalam tata negara atau pelaksanaan sistem pemerintahan maupun sistem hukum di dalam khilafah secara umum maupun secara khusus khilafah Utsmaniyah merujuk pada sumber primer di dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian sumber-sumber turunannya seperti ijma, qiyas, uruf dan sebagainya. Selanjutnya, hadirin sekalian, khilafah Utsmaniyah dianggap memegang peranan penting di dalam sejarah. Karena dia telah mampu, ya, mewujudkan prestasi yang belum pernah dicapai oleh khilafah sebelumnya. Misalnya dari sisi fungsi perluasan wilayah. Kita catat pada masa Daulah Utsmaniyah pertama kali muncul sebagai sebuah bentuk emirat, ya, kalau bahasa sekarang itu emirat. Jadi sebuah bentuk pemerintahan dari sebuah bangsa yang sifatnya nasionalistik. Jadi dia ini pemerintahan yang dibangun atau dimunculkan oleh bangsa Turki, yang mereka adalah bangsa nomaden, bangsa yang terpindah sebenarnya dari wilayah Asia Tengah, wilayah yang sekarang secara geografis masuk ke dalam wilayah negara seperti Uzbekistan, Turkmenistan, kemudian sebagai wilayah Cina yang dikenal sebagai wilayah Xinjiang, itu dikenal sebagai wilayah Turkistan. Nah, sebagian bangsa Turki ada mereka ini bermigrasi. Jadi mereka biasa hidup di wilayah yang padat rumput, ya. Iklimnya ekstrim. Iklimnya ekstrim itu kalau musim panas itu juga panas sekali, kalau musim dingin juga bisa dingin sekali. Bahkan daerahnya bisa bersalju. Ya. Jadi vegetasinya juga tidak heterogen seperti negara tropis. Mereka dengan kehidupan yang keras menciptakan karakter bangsa yang nomaden. Mereka berpindah, ya, dari Asia Tengah sampai ke Anatolia. Anatolia sekarang masuk wilayah Turki, atau dikenal juga dengan istilah wilayah Asia Minor atau Asia Kecil. Di sana mereka mencoba, ya, membangun sebuah pemerintahan, ya, dan mulai melaksanakan kebijakan ekspansi setelah masa Ertugrul. Jadi Ertugrul itu ceritanya ada seorang kepala suku yang dia ini menerima dakwah Islam, masuk Islam. Kemudian dia mencoba mengamalkan bentuk-bentuk ajaran Islam. Di antaranya sistem pemerintahan atau imamah itu sendiri. Yang kedua adalah melaksanakan ekspansi jihad untuk memperluas wilayahnya. Pada masa Utsman, putra Ertugrul, wilayah Turki Utsmani itu tidak seberapa luas, hanya sekitar 16.000 km persegi. 16.000 km persegi. Tetapi, ya, kira-kira,
ya 150 tahun kemudian, ya, pada masa Murad yang ketiga pada tahun 1596 yang dianggap sebagai klimaks dari puncak prestasi Daulah Utsmaniyah, wilayahnya bisa mencapai 20 juta kilometer persegi. Di makalah kita sebenarnya sudah ada ilustrasi bagaimana perluasan peta wilayah, kemudian bagaimana prestasi dari Daulah Utsmaniyah, ya, dari sejak pertumbuhannya sampai dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Murad yang ketiga, meskipun dia bukan dianggap sebagai sultan yang paling kuat. Jadi kalau kita perhatikan pertumbuhan dan prestasi dari Daulah Utsmaniyah itu memang berhasil menjadi sebuah imperium. Kalau mereka yang sepakat mengatakan Utsmaniyah sebagai sebuah wilayah, sebuah bentuk pemerintahan sifatnya kekaisaran, itu 150 tahun atau hampir 200 tahun untuk mencapai bentuk klimaksnya atau bentuk paling tinggi dari sistem pemerintahannya. Dia mengalami proses pertumbuhan dari satu bentuk emirat kecil sampai dengan bentuk khilafah, juga bukan dengan serta-merta, tapi dia mengalami fase di mana para penguasa pengganti Utsman, ya, jadi istilah Utsmaniyah ini juga dinisbatkan kepada sultan pertama dari Daulah Utsmaniyah, yaitu Utsman bin Ertugrul, yang dia memulai ekspansi wilayah. Ini dibangun dari prinsip-prinsip yang disepakati dan dijadikan acuan. Jadi yang membedakan sistem imperium dengan sistem khilafah di antaranya adalah yang pertama, sistem kekuasaan yang ada di Daulah Utsmaniyah dia sifatnya bukan monarki mutlak. Jadi kekuasaan yang sangat tersentral pada sultan atau khalifah tidak. Jadi dia sebuah sistem pemerintahan yang dia mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah diletakkan oleh pendiri negaranya, yaitu Utsman, yaitu mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian didokumentasikan di dalam wasiat-wasiat Utsman yang itu menjadi acuan bagi para penguasa untuk Utsmani berikutnya. Saya mendetailkan sampai sekitar 9 halaman prinsip-prinsip apa yang sudah ditetapkan oleh Utsman bin Ertugrul yang kemudian diacu oleh para penguasa Daulah Utsmaniyah berikutnya. Dokumentasi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dinukil oleh Dr. Ali bin Muhammad As-Solahi, salah seorang pakar sejarah Islam, di dalam buku beliau Tarikh Daulah Utsmaniyah, buku yang sekitar 800 halaman yang mencoba memotret atau mendokumentasikan sejarah Daulah Utsmaniyah terutama dari perspektif para sejarawan Islam. Kemudian prestasi terbesar yang itu diakui juga oleh para sejarawan barat adalah keberhasilan Daulah Utsmaniyah menentukan sebuah imperium yang usianya juga tidak kalah panjang. Usianya juga hampir sekitar 500 sampai 600 tahun. Jadi kalau di ranking kekuasaan dinasti politik apa yang usianya paling panjang setelah Daulah Utsmaniyah adalah kekuasaan Imperium Romawi Timur atau Bizantium. Sebagaimana kita ketahui, Imperium Romawi itu pecah atau memang dibagi oleh Kaisar Romawi yang namanya Konstantin menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada masa awal Islam muncul, Romawi Barat sudah utuh, tetapi Romawi Timur dia mulai tumbuh dan berkembang sejak tahun 1000 sejak tahun 500-an, sejak tahun 500-an Masehi sampai dengan tahun 1400. Usianya cukup panjang, hampir 1000 tahun, hampir 500 tahun. Kalau dilihat dari sisi dipisahnya Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, Romawi Timur pusat pemerintahannya di Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih, dikenal dengan Sultan Al-Fatih atau Sultan Muhammad yang kedua, itu adalah sultan muda yang berhasil merebut Konstantinopel dan mengubahnya menjadi pusat pemerintahan Islam pada tahun 1453. Sebelumnya, Romawi Timur juga sempat mengalami kejatuhan pada peristiwa Perang Salib yang pertama,
karena akan diserbu sendiri oleh para crusader atau tentara salib ya, yang berasal dari bangsa Eropa. Jadi kota Konstantinopel ditaklukkan ya, pada masa ya, Kaisar Romawi Timur yang bernama Alexios. Awalnya peristiwa perang salib ya, itu terjadi ketika Kaisar Alexios itu mengundang orang-orang Romawi Barat, ya, ex Romawi Barat bangsa Eropa, ya, melalui lisan Paus, agar mereka membantu Romawi Timur untuk merebut kembali Baitul Maqdis yang jatuh ke tangan umat Islam. Yang waktu itu negeri-negeri kaum muslimin, terutama wilayah Mesir dan wilayah Syam dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. Meskipun Daulah Fatimiyah ini berhaluan Syiah, ya, tetapi mayoritas umat Islam pada waktu itu ya, masih berada di bawah pengaruh mazhab Sunni yang kuat. Tetapi setelah Yerusalem runtuh atau Baitul Maqdis runtuh, ternyata orang-orang Fatimiyah justru bekerjasama dengan para crusader atau para tentara salib untuk menguasai negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, ketika proses penaklukan kembali Yerusalem setelah direbut oleh kaum muslimin ya, pada masa awal, ya, sejak pemerintahan Turki Saljuk kemudian direbut oleh Daulah Fatimiyah. Orang-orang Romawi Timur justru mengalami satu kondisi yang semacam bumerang ketika dia mengundang tentara salib. Ternyata orang-orang yang ikut ekspedisi ya, untuk merebut kembali Yerusalem dari Eropa itu ternyata dari berbagai macam kalangan, tidak semuanya dari kalangan bangsawan. Ada dari kalangan ya kalangan sipil, karena kondisi Eropa waktu itu secara ekonomi mengalami kemunduran ya, karena direbutnya Konstantinopel, sehingga suplai komoditas atau barang itu tersedat masuk ke Eropa sehingga komoditas dari mahal. Mereka punya kepentingan atau keinginan untuk bergerak ke timur merebut Baitul Maqdis. Ternyata yang itu dalam rombongan pasukan salib atau crusader ini ada juga dari kalangan sipil yang mereka ini dikenal memiliki problem sosial. Misalnya mereka para pelaku kriminal. Kemudian sebagian bangsawan yang mereka punya motif ekonomi, sehingga mereka justru ketika sampai di Konstantinopel melakukan penjarahan, sehingga ini menimbulkan juga semacam dendam politik ya, dendam politik orang-orang Romawi Timur bahwa mereka ini kecewa bahwa persaudaraan Kristen ternyata juga bukan jaminan motif-motif kepentingan politik atau ekonomi ditinggalkan. Jadi alhamdulillah presentasi sudah bisa kami display. Jadi pertumbuhan Daulah Utsmaniyah sendiri dimulai dari tahun 1300-an, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian salah satu kunci yang menjadi faktor kuat mengapa Daulah Utsmaniyah ini jadi negara yang tangguh itu adalah faktor militer. Daulah Utsmaniyah adalah negara militer, tidak putra Utsman, yaitu organ dibentuk yang satuan tempur elit yang namanya Intisariyah atau dikenal dalam bahasa umum sebagai kesatuan elit Janisari. Di antara kontributor dari kekuatan Janisari adalah sebagian dari wilayah taklukan itu dibuka dengan
dihubungkan dengan sistem militer yang namanya Berisme. Ya. Berisme ini setiap tahun per 3.000 tentara, ya, bukan hanya tentara tapi juga calon pejabat sipil untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Mereka secara tidak dipaksa untuk masuk Islam, cuma mereka di dalam sistem pendidikan dikenalkan dengan sistem pendidikan Islam. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, ini adalah ilustrasi penaklukan Pulau Robeis di wilayah Laut Tengah. Kemudian ini adalah potret ketika Istanbul atau sekarang dikenal dengan Istanbul mengalami penaklukan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian Daulah Utsmaniyah mulai dikenal sebagai khilafah itu pada masa Sultan Salim. Ya, ketika Sultan Salim berhasil mengalahkan Daulah Mamalik yang berpusat di Mesir dalam dua perang yang terkenal, yaitu perang Marok-Stabik dan perang Ridania pada tahun 1516-1517. Karena Mekah dan Madinah atau wilayah Hijaz waktu itu menginduk Daulah Mamalik yang ada di Mesir. Dengan kejatuhan Daulah Mamalik, maka ya, kekuasaan politik tertinggi berpindah kepada Sultan Utsmaniyah. Dan penguasa Mekah mengakui otoritas atau kekuasaan Daulah Utsmaniyah, sehingga saat itulah Daulah Utsmaniyah dikenal sebagai Khilafah Utsmaniyah pada masa Sultan Salim. Kemudian penerus Sultan Salim adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Itu disebut sebagai sultan yang terkuat karena dia berhasil mengkodifikasi hukum Daulah Utsmaniyah dalam sebuah kitab undang-undang. Dan dia berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Eropa, Afrika Utara hingga sebagian wilayah Asia. Jadi kekuasaannya meliputi 3 negara. Ada satu peta Prancis yang menunjukkan peta wilayah Khilafah Utsmaniyah. Kemudian langsung saya ringkas tentang proses kejatuhan Khilafah Utsmaniyah dalam sebuah tesis yang disusun oleh seorang akademisi di Universitas Malik Saud di Saudi. Disebutkan bahwa Khilafah Utsmaniyah mengalami kejatuhan atau keruntuhan karena sejumlah faktor, ya, di antaranya kelemahan ekonomi, kelemahan sains dan agama, kemudian kelemahan sosial dan moral. Kemudian kelemahan-kelemahan di atas menyebabkan kemunduran Daulah Utsmaniyah dari sisi militer, sehingga mereka mengalami kekalahan di sejumlah pertempuran di berbagai front. Kemudian ini ilustrasi bagaimana sejak tahun 1700-an Daulah Utsmaniyah mengalami kemunduran, ya. Wilayahnya terpecah dari berbagai negara sampai yang terakhir menjelang di beberapa khilafah jatuhnya Libya. Libya itu termasuk wilayah Daulah Utsmaniyah. Libya, Sirenaica di dalam peta ini jatuh ke tangan Italia, kemudian Yunani juga beberapa tahun sebelumnya memerdekakan diri. Kemudian klimaks kejatuhan Daulah Utsmaniyah adalah ketika Daulah Utsmaniyah itu terlibat dalam Perang Dunia yang pertama karena faktor provokasi. Terakhir, saya ingin menyimpulkan bahwa realitas pemerintahan atau sistem negara dalam bentuk khilafah itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Kemudian dia banyak diteliti. Kemudian dia adalah sebuah sistem yang mapan. Dia terbukti berhasil bertahan sampai 600 tahun. Kemudian dia juga teruji dalam berbagai latar belakang budaya maupun latar belakang yang sifatnya nasionalistik. Terbukti Daulah Utsmaniyah dia diterima atau bisa eksis meliputi 3 benua dan dia menjadi sebuah pemerintahan negara yang sifatnya multinasional.
Kemudian faktor mundur atau runtuhnya suatu bangsa, kalau kita mengacu pada teori keruntuhan peradabannya Ibnu Khaldun, itu lebih bersifat internal. Dan ini dibenarkan oleh para peneliti Daulah Utsmaniyah bahwa Daulah Utsmaniyah yang mengalami kemunduran lebih banyak dipicu oleh faktor internal. Baru kemudian klimaks yang menjadi keruntuhan khilafah, dia berhasil terjebak atau terprovokasi dalam pusaran konflik global. Di saat Daulah Utsmaniyah secara kapasitas untuk dia tampil di kancah politik global sudah tidak memenuhi syarat atau sumber dayanya sudah melemah. Kemudian ada faktor kerusakan moral yang penting sehingga mengakibatkannya berpindahnya sumber daya ke negara lain. Apalagi Daulah Utsmaniyah sejak tahun 1700 itu menghentikan kebijakan ekspansi militer karena uangnya suatu negara itu juga bisa dilihat dari seberapa jauh sebuah negara terlibat politik luar negeri, termasuk sejauh mana sebuah negara berani mengambil kebijakan perang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Ferry Irawan meninjau khilafah Islamiyah dalam konteks perjalanan sejarah. Dan para asatidz yang berbahagia, sebelumnya kita break dulu sambil menunggu Ustaz Adian, dan setelah kita lanjutkan dan setelah itu kita lanjutkan dialog. Jadi silakan untuk mengambil kopi break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kepada peserta yang berada di luar. Kita persilakan untuk kembali masuk. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di hadapan kita Ustaz Dr. Adian Husaini, Magister Agama, dan kami persilakan untuk di depan. Mungkin kita tonton langsung baru datang langsung kita tonton naik ke atas. Kemudian kita persilakan Ustaz Ferry Irawan untuk kembali ke depan. Kalau tadi telah disampaikan Ustaz Ferry bagaimana sekarang kita pahami dan bagaimanapun juga isu khilafah ini senantiasa menimbulkan pro dan kontra, yang sebagian sangat luar biasa, tetapi sebagian yang lain juga tidak kalah gesitnya bagaimana bahwa khilafah ini identik dengan pemecah belah, anti kebinekaan, anti Indonesia dan sebagainya. Nanti beliau bagaimana Ustaz Adian akan bicara bagaimana kekhalifahan ini dalam konteks kekinian dan dalam konteks keindonesiaan. Dan kita sengaja beliau biar 15 menit saja, nanti kita minta pada tokoh-tokoh dan berbagai umat ini untuk bisa ikut urun rebuk dalam dialog kebangsaan kita pagi hari ini. Baik, kita persilakan 15 menit ke depan kepada beliau Dr. Adian Husaini untuk menyampaikan penjelasan tentang hukumnya khilafah 1994 dalam tema pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Saya sebenarnya sudah lama tidak bicara dan tidak meneliti tentang masalah khilafah. Terakhir seingat saya tahun 2004 ya, saya menulis satu makalah tugas kuliah. Itu saya mengambil mata kuliah tentang history of Ottoman Empire, ya, sejarah sejarah Ottoman. Itu dosennya dia dari Macedonia. Saya menulis tugas makalah itu tentang peran Zionis dan peruntuhan kekhalifahan Utsmani, dan saya menemukan data-data yang menurut saya
saya cukup menarik. Bagaimana kekuatan Zionis, kita tahu Zionis pada waktu itu secara resmi dideklarasikan Kongres Zionis pertama 1897 dan dapat kita tahu 1894 atau 95, yaitu Dr. Theodor Herzl menerbitkan bukunya Der Judenstaat, negara Yahudi. Kenapa dia tulis buku negara Yahudi Der Judenstaat? Karena Herzl ini berpikir Yahudi ini ternyata seperti seperti penyakit. Saya mau cerita sedikit tentang, saya nanti ini salah satu faktor penting dari keruntuhan khilafah itu, meskipun faktor internalnya sangat banyak, tapi faktor eksternal yang pentingnya adalah peran dari Zionis ya, dan Freemason terutama nanti di dalam. Kita tahu bahwa orang Yahudi di Eropa itu sudah lama ya, mereka ingin aman ya, mereka sudah merasa Eropa itu seperti negaranya sendiri, makanya banyak orang Yahudi rata-rata menganut prinsip asimilasi, jadi mereka ingin menjadi bagian, diterima. Bahkan ayahnya Herzl itu masuk agama Kristen, karena kita tahu beratus-ratus tahun kaum Kristen ya itu menganggap Yahudi itu musuh mereka. Yahudilah yang bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Kristus. Jadi kalau pahlawan pasukan salib ya, Godfrey beliau mengatakan darah Kristus harus dibalas dengan darah Yahudi sampai kapanpun. Jadi itu dendam pada orang Yahudi ini nggak selesai, nanti baru didamaikan pada Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65, di mana nanti seluruh literatur ya paham-paham yang kebencian terhadap Yahudi itu dihapuskan ya, mulai babak baru hubungan antara Katolik Roma dengan Yahudi itu baru 62 sampai 65. Tapi kita lihat di situ ya, di Eropa waktu itu kasusnya adalah kasus Dreyfus ya, seorang pilot keturunan Yahudi di Prancis yang dianggap mata-mata kemudian diadili, dan ketika diadili itulah orang-orang sana teriak-teriak, kira-kira teriakannya itu memang ini dasar Yahudi. Jadi Herzl akhirnya melihat ya, bahwa ternyata kebencian orang Kristen Barat terhadap Yahudi itu tidak akan pernah selesai ya, jadi akhirnya solusinya apa? Yahudi harus punya negara sendiri, dan negara sendiri itulah dia dengan Zionis, yaitu dengan political Zionism ya, Zionisme politik yang dirancang oleh Herzl. Nah, tapi kita tahu bagaimana gigihnya Herzl ini gitu ya, untuk sebetulnya waktu ditawarkan di Argentina, di Afrika, tapi Herzl berpikir ya yang punya sejarah ya, religious Zionism gitu ya. Jadi sejarah Zion itu kan nama bukit di Yerusalem. Jadi artinya orang Yahudi itu dari dulu sebetulnya, meskipun mereka sudah terusir dari Palestina, mereka tetap ingin kembali ke ziarah ke tanah leluhurnya. Nah, kerinduan itu yang dimanfaatkan secara politik oleh Herzl. Meskipun Zionisme ini sebetulnya gerakan sekuler, ya, gerakan sekuler yang menggunakan isu agama. Ya, karena nanti negara Israel modern itu bukan negara Yahudi. Sebagai contoh misalnya, negara Israel modern itu tidak menjadikan hari Sabat sebagai hari libur. Harusnya kalau menurut orang Yahudi kan hari Sabat itu nggak boleh ada aktivitas, nggak boleh ada bandara yang buka, nggak boleh ada hotel yang menyalakan lampu, seperti Nyepi hari Sabat. Nah, tapi kita tahu di Israel nggak seperti itu. Makanya kita tahu banyak orang di kalangan Zionis sendiri, misalnya ada kelompok yang menganggap negara Israel modern ini menyimpang dari ajaran Yahudi. Bahkan mereka ingin menghancurkan negara Israel seperti kelompok Naturai Karta. Saya kembali ke tadi, jadi kita ingat ya gerakan Zionisme tadi itu. Kemudian Herzl berkali-kali menemui Sultan Abdul Hamid, ya, meminta meminta Palestina. Misalnya memang minta diserahkan ya, dengan imbalan yang macam-macam. Ya, kemudian sampai akhirnya minta otonomi, tapi Sultan Abdul Hamid tetap menolak. Bahkan ada satu cerita, konon katanya Sultan Abdul Hamid itu sempat meludahi Herzl. Bisa belum baca teks aslinya. Hanya memang Sultan Abdul Hamid mengatakan kata-kata yang sangat keras. Kira-kira langkain mayatku dulu sampai tubuhku hancur baru boleh, ya baru kalian bisa mengambil Palestina.
kita tahu kemudian ya apa yang dilakukan oleh kaum Zionis, mereka ke dalam di Turki Utsmani melakukan gerakan clandestine. Jadi Turki Utsmani itu sangat baik sama Yahudi, bahkan beberapa surat saya temukan dari tokoh-tokoh Yahudi, mereka berterima kasih kepada Turki Utsmani karena Turki Utsmani itulah yang melindungi Yahudi selama 500 tahun. Jadi Islam itu di dalam itu diakui oleh para penulis Yahudi seperti Martin Gilbert, ya, penulis Atlas of Jewish Civilization, itu mengakui sebetulnya agama yang sangat toleran dengan Yahudi itu Islam dalam sejarahnya. Ketika Yahudi dibantai di Eropa selama ratusan tahun, ya, bahkan banyak raja-raja di Eropa itu mengeluarkan daerah bebas Yahudi. Jadi ada dekret raja di Spanyol, Portugal, di Rusia itu daerah bebas Yahudi. Kemana orang Yahudi waktu itu lari? Mereka dilindungi di Andalusia selama 800 tahun. Ya. Jadi karena Armstrong menyebut the golden age of the Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Jadi kejayaan Muslim Spanyol itu juga kejayaan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menikmati apa ya, kebebasan, menikmati zaman keemasannya itu justru ketika di bawah kekuasaan Muslim Andalusia. Maka ketika kemudian Andalusia akan runtuh, ya, jatuh ke tangan Kristen, yang terakhir Granada tahun 1492, ya, itu jatuh. Apa yang terjadi kemudian? Kaum Yahudi yang pertama diusir. Dekret Edict of Expel itu pertama pada kaum Yahudi di Spanyol. Dikasih 3 pilihan, ya, masuk Kristen, keluar dari Spanyol atau mati. 3 pilihan. Sama orang Islam juga dikasih 3 pilihan juga, ya, oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Nah, kemana orang Yahudi? Sekitar 150.000 sampai 200.000 orang Yahudi yang pergi dari Spanyol, ya, menyelamatkan agama mereka. Kemana mereka lari? Mereka ditampung di wilayah Turki Utsmani. Ya, jadi pada Turki Utsmani itu orang Yahudi mendapatkan apa? Diberikan semacam Grand Mufti, ya, jadi Chief Rabbi. Jadi Turki Utsmani itu orang Yahudi boleh mengangkat mufti besarnya, ya. Jadi ulama Bani Israel itu ya, Rabbi itu dikasih ininya muftinya, grand muftinya ada di situ di Turki Utsmani. Mereka punya pengadilan sendiri dan mereka juga punya nanti wakil di parlemen, ya. Ini baiknya Turki Utsmani sama Yahudi, gitu ya. Sampai nanti yang ironi, gitu ya, yang menyerahkan surat pemecatan kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid itu adalah salah satunya Michael Scagliari, itu anggota parlemen Yahudi. Jadi gerakannya luar biasa. Jadi dari dalam, ya, orang Yahudi itu nggak ada. Dia mereka ya, di dalam itu gerakan clandestine itu ya, mereka sangat halus, ya. Jadi ingat nggak ketika Saudara Abdul Hamid kan diminta memberikan kebebasan, Saudara nggak mau, ya. Saudara mengatakan kebebasan, freedom, semboyannya waktu freedom. Maka Freemason waktu itu, ya, gerakan Freemason di Turki Utsmani itu mereka mengkader yang namanya gerakan Turki Muda, ya, yang Turk Movement, ya, asalnya CUP, Committee Union and Progress. Nah, inilah yang kemudian mengkader anak-anak muda Turki dengan semboyan yang sama, freedom, ya, semboyan kebebasan, ya. Jadi idea of progress, ya. Jadi jangan heran kalau waktu itu ada kelompok liberal di Indonesia selalu menggunakan istilah muda, ya, kelompok muda ini, ya, jaringan muda ini dan muda itu persis sama dengan apa yang jadi Sultan Abdul Hamid memang nggak bisa ditumbangkan, gitu ya, tapi nanti generasi berikutnya ini, ya, sudah ganti, ini generasi masa lalu, ya. Jadi kita harus dalam melihat perkembangan kita harus membaca ke depan, ya. Jangan kita hanya baca yang sekarang, ya, kita penting. Jadi supaya kita bisa nanti memetakan ke depan 25 tahun lagi itu apa yang terjadi, 25 tahun lagi itu siapa yang memimpin NU, siapa yang memimpin Muhammadiyah, ya, siapa yang memimpin, itu mereka sudah siapkan. Bahkan Herzl itu negara Yahudi itu sudah dia siapkan 50 tahun sebelumnya. Herzl itu waktu menulis Zionis pertama, ya, itu menulis catatan harian. Di catatannya mengatakan negara Yahudi nanti akan berdiri 50 tahun lagi. Dan betul negara Yahudi itu berdiri 50 tahun 3 bulan, 14 Mei tahun 48 dari catatan Herzl di Kongres Zionis pertama. Jadi
Herzl ini orang, makanya kan dia dianggap bapak Israel modern. Kenapa? Dia itu penulis skenario-nya, ya, dia itu sutradaranya, dan dia itu aktor utamanya. Ya, jadi dia yang nulis skenario, dia yang nyari dana, ya, dia yang lobby raja-raja itu sampai lobby pada Sultan Abdul Hamid juga, ya, dia juga yang pemain utamanya, gitu. Ya, jadi memang ini perlu dipelajari betul, ya, karena Zionis inilah gerakan yang paling sukses di abad 20. Kita tahu nanti respon Indonesia luar biasa. Bung Karno misalnya tahun 55 sudah mengumpulkan negara-negara Asia Afrika, dan jiwa dari konferensi Asia Afrika itu, kata Menteri Luar Negeri waktu Rasul Abdul Ghani, jiwanya adalah anti Zionisme. Dan di konferensi Asia Afrika itu dikatakan Zionisme adalah the blackest imperialism, ya, imperialisme yang paling jahat. Karena kalau penjajahan yang lain itu cuma menduduki tanahnya, ya, kemudian menguasai ekonomi politik dan sebagainya. Tapi kalau Zionis itu lebih dari itu, dia menguasai negerinya, mengambil negerinya, dan mengusir penduduknya, diganti dengan penduduk Yahudi. Tapi kenapa kemudian bisa lemah? Padahal Sultan Abdul Hamid tidak pernah mengizinkan orang Yahudi untuk tinggal, bahkan minta izin orang tinggal saja nggak diizinkan. Ternyata di situ banyak pejabat-pejabat Orde Osmani waktu bisa disuap. Jadi memang antara Sultan Abdul Hamid dengan aparat di lapangan tidak nyambung, gitu ya. Di lapangan itu sudah bisa dibeli, bisa makanya di tanah-tanah orang Muslim Palestina dibeli, dan Zionisme yang sukses kemudian disebut dengan Zionisme realisme, ya. Jadi Zionis realisme, yang penting kuasai dulu, nggak peduli hukum, nggak peduli, nggak peduli orang. Yang memang sekarang Israel peduli dengan hukum internasional, mereka peduli. Yang penting kuasai, yang penting kuat. Ya, kalau kamu kuat, kamu menang. Gitu. Dan bukan itu saja, mereka tidak menutupi itu. Ya, tapi kalau kamu kuat, kamu menang. Itu. Ya, realitanya itu mau apa? Israel nggak mau kok PBB mau investigasi Gaza, ditolak. Ya, jadi bikin kekuatan, kamu kuat, maka kamu menang. Itu realisme. Vladimir Jabotinsky, ya, tokoh Yahudi Rusia yang nanti melanjutkan. Jadi itu yang terjadi. Ya, bagaimana golongan kecil, kira-kira jumlah orang Yahudi di Turki Osmani itu sekitar 1,5%, seingat saya. Itu pun tidak semuanya Zionis, tapi golongan kecil mampu meruntuhkan, ya, satu imperium yang begitu besar berukuran ratusan tahun. Memang Turki Osmani sudah lama lemah, ya. Tetapi menarik kalau kita lihat bagaimana perang, ya, dari gerakan kecil ini, dan nggak teriak-teriak. Yahudi itu yang di Turki Osmani itu, mereka bikin kursus bahasa Ibrani, gerakan sosial. Jadi yang disebut lain gitu, ya. Mereka tidak banyak berteriak, tapi sistematis. Ya, mereka mendidik orang di tentara, mereka mendidik orang di sini. Dan dalam beberapa puluh tahun lagi, pendidikan mereka ini, kader-kader mereka dari Freemason ini, pikirannya sudah berubah, pikirannya sudah liberal. Dan ketika dia sudah berpikiran liberal, mereka sudah tidak ini. Ya, jadi kalau kita refleksikan dengan kondisi kita sekarang ini, menurut saya adalah runtuhnya khilafah ini sudah dari tahun 1924. Bahkan sebetulnya ini tinggal formalitas saja kalau kita lihat. Ya. Jauh sebelumnya sebetulnya sudah tinggal tunggu waktu, karena selalu lah kita kalau membaca banyak hadis Rasulullah itu runtuhnya naiknya peradaban Islam, gitu ya. Itu mesti dimulai dari bangkitnya budaya ilmu, bangkitnya budaya pengorbanan, bangkitnya semangat kuat, ya. Itu selalu terjadi, ya. Ketika kemudian sifat zuhud sudah hilang, ya, tradisi ilmu sudah hilang, ya, kemudian orang sudah penyakit hubung dunia, ya, itu pasti runtuh. Ya. Itu yang tidak ada satu mati dunia usia menhai batul Islam. Itu yang terjadi ketika kalau kita lihat Islam itu main terus, ya sampai 637 umat Islam sudah menaklukkan Yerusalem. Ya, itu artinya pada waktu itu menaklukkan kekuatan yang paling dahsyat di dunia, yaitu Romawi. Dengan jumlah pasukan Islam dalam perang Yarmuk hanya 1/10-nya, sekitar 20.000. Pasukan Romawi sekitar 200.000. Umat Islam mampu mengalahkan Romawi. Ya, seperti surat Al-Anfal ayat 65. Ya, Nabi Hamid bin Mu'min al-Kitab. Iya, kumikum isruna sawiruna yang lebih menghatai.
Nah ini yang luar biasa, semangat ini yang ditanamkan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mendidik satu generasi terbaik, generasi yang paling kuat pada waktu itu. Basyatan fil ilmi, basyatan fil jismi, hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisiknya. Ya, ini bukan Islam itu bukan konsep di atas kertas. Ya, yang Islam itu konsep yang ideal dan pernah terbukti dalam sejarah. Itu bukan konsep yang utopia. Ya, dan ini konsep akhirnya konsep misalnya hadatil mukmin al qital ini bukan ayat teroris. Saya sering mengatakan ini ayat pertahanan. Ini perintah pada satu negara untuk menyiapkan pertahanan yang sangat kuat. Dan ironinya kemudian yang seperti pelaksanaan konsep Al-Quran ini siapa? Israel. Lihatkan Israel itu artis perempuannya bukan militer. Korea, Singapura, Amerika, Inggris, Jepang, ya. Maka fisik mereka kuat. Ya. Jadi ini konsep kenegaraan ya, harus diterapkan. Kedisiplinan di situ dibangun. Ya. Silakan membaca ulang bagaimana uraian dari Syekh Syakib Arsalan ya, yang menjawab surat dari Syekh Basuri Imran dari Kalimantan. Limada ta'khar muslimun wa limada taqaddama bayrun. Itu menarik, beliau menjelaskan mengapa umat Islam mundur. Jadi kenapa misalnya bangsa Yahudi itu menang setelah ratusan tahun mereka. Kalau Mahathir Muhammad pernah mengatakan mereka itu orang yang berpikir. Jadi kenapa Yahudi menang? Yahudi itu punya pengalaman panjang menderita dan kemudian mereka belajar dari penderitaan mereka dan mereka selalu berpikir. Ya, mereka selalu berpikir. Jadi kita lihat nanti kasus Andalusia. Ya. Islam masuk ya. 711 sudah masuk ke Andalusia sampai terakhir nanti mulai titik pelajaran pertama yang sangat penting kekalahan umat Islam yang sangat menyakitkan itu terjadi waktu perang salib awal tahun 1095. 1099 pasukan salib masuk ke Yerusalem. Apa yang terjadi? Umat Islam berbagai habis-habisan di Syria Utara dan di Yerusalem. Pada waktu itu ada kekhalifahan, ada Abbasiyah di situ, ada Khalifah Abbasiyah. Ya, ini yang kadang-kadang saya mengingatkan teman-teman, hati-hati loh kita bicara khilafah. Jangan menjelaskan yang tidak tepat. Khilafah itu sistem politik Islam. Sistem ini ideal, sistem ini bahkan unik. Dia beda dengan demokrasi, dia beda dengan teokrasi. Bahkan khilafah itu seperti ini ya. Kalau dalam ekonomi itu antara kapitalisme dan sosialisme. Khilafah juga seperti pertengahan sistem itu. Dalam soal hukum, dia mengambil dari Allah. Tapi dalam soal kekuasaan, bukan kekuasaan Tuhan, maka bukan teokrasi konsep. Jadi orang salah menyebut khilafah itu kekuasaan teokratis, tidak. Bukan teokratis, itu konsep Barat. Ya, konsep ketika kekuasaan itu disahkan oleh Tuhan. Ya, sedangkan di dalam Islam, khalifah itu tidak disahkan oleh Tuhan. Dia diangkat oleh masyarakat biasa. Ya, makanya khalifah itu manusia biasa yang bisa salah dalam membuat kebijakan, ya, atau tapi dalam sejarah sekarang kekhalifahan itu menjadi waktu Abbasiyah ini di masa ini hancur. Ya, itu kenapa saya sering menulis dan menyampaikan di mana-mana, pernah sampaikan juga pada Pak Ismail Yusanto, pernah saya WA dengan saya, tolong baca buku Dr. Majid Tirsa Al-Kilani. Ini buku penting. Hadza Dhuharul Jinus Salahuddin wa hadza Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya Al-Quds. Jadi buku ini sangat penting karena menjelaskan kondisi real pada waktu itu. Mengapa umat terbaik pada zaman itu, umat Islam ketika itu umat paling hebat, sains dan teknologinya paling maju, ekonominya paling hebat, ya. Tapi kenapa kalah melawan bangsa barbar, bangsa Eropa? Ya. Tahun 1999 kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib dan dikuasai oleh pasukan salib selama 88 tahun. Untuk merebut kota Yerusalem pada waktu itu di zaman kekhalifahan, umat Islam memerlukan waktu 88 tahun. Bagaimana ulama ketika itu menyiapkan satu generasi yang namanya Jiwa Salahuddin, generasi Salahuddin. Itu yang sekarang bisa kita kerjakan. Karena perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan generasi. Kita harus menyiapkan satu sistem dilakukan oleh Rasulullah SAW, menyiapkan satu generasi baru yang hebat, yang paling unggul di dunia. Ya, itu yang dilakukan oleh para ulama waktu itu, membalik keadaan dalam perasaan. Ya, generasi Salahuddin.
Peristiwa Andalusia kemudian 1492, puncaknya Granada jatuh. Kita tahu sebelum itu Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Sampai terakhir yang memilukan nanti Palestina. Ya, bagaimana? Ya, orang negeri Palestina siapa yang berpikir tidak menyangka sama sekali menghadapi tahun 1918 itu ada sekitar 25.000 orang Yahudi, milisi Yahudi. 1918 waktu itu membonceng tentara Inggris, ya, masuk ke sini. Nah, kenapa Zionis sukses? Ya, mereka kecil, lebih buatan kecil ini apa? Mereka militan, ya, mereka cerdas, mereka punya duit, mereka punya lobby, dan mereka menguasai opini. Nah, itu yang kalau jadi bukan banyak, bukan bukan tidak. Lihat bagaimana milisi-milisi Yahudi, mereka bisa menteror orang-orang di Palestina, ya. Dan mereka bisa orang-orang sampai diusir. Sampai sekarang sekitar 4 juta orang Palestina menjadi pengungsi dari tahun 48. Nah, itu benar. Jadi kalau dalam konteks kekinian, menurut saya sekarang ini adalah bagaimana ya kita dalam kondisi apapun, ya, negeri kita seperti apapun, tetap sekarang ini agenda besar kita adalah menyiapkan SDM umat Islam yang unggul. Ya. Kalau bahasa saya mengusulkan pada Profesor Yadin Hamiduddin itu, kalau beliau sekarang yang memimpin pondok pesantren, pesantren kita sekarang ini harus melahirkan pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin apa? Pemimpin di semua bidang. Pemimpin di kalangan tukang ojek, pemimpin di kalangan tukang sapu, pemimpin di kalangan sopir, pemimpin di kalangan pedagang kaki lima, pemimpin di kalangan para pemimpin politik, ya, pemimpin di bidang ekonomi. Karena waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi kita harus melahirkan situ. Kalau sekarang kita serius, ya, menyiapkan generasi baru ini, insya Allah 2045 Indonesia ini 100 tahun. Ya, saya yakin betul kalau ini program besar menyiapkan generasi ini kita lakukan 25 tahun lagi, ya, yang akan memimpin negeri kita dalam semua bidang. Jadi kalau gubernurnya hafal Quran, gubernurnya ahli tafsir, gitu ya, tapi masyarakatnya ini kepemimpinan di bidang yang lain dikuasai yang lain, nggak bisa. Pembinaan bidang ilmu harus kita siapkan. Saya sering menyampaikan kesini. Di Solo ini siapa sih yang kita sebut sebagai seorang ahli tafsir yang lebih hebat dari Quraisy? Masa kita nggak bisa? Begitu banyak orang pintar di Solo. Masa kita 5 saja kita pilih untuk kita siapkan menjadi ahli tafsir yang lebih hebat dari Quraisy? Masa nggak ada? Ya, kita cari sekarang di Solo ini siapa sih yang ahli sejarah Islam? Bahkan di Salman, di beberapa tempat saya katakan kita perlu ke depan ini 50 doktor Pancasila, ya, 50 doktor yang punya kualitas, ya, punya otoritas bicara tentang Pancasila. Ya. Beberapa hari yang lalu saya panggil dengan Dr. Latif sama Pak Marzuki Ali bicara tentang Pancasila kebangsaan. Ya, kalau saya bilang para profesor wakil-wakil bulan tinggi swasta, kalau kita disuruh mengamalkan Pancasila, kalau bagi orang Islam mengamalkan Pancasila itu gimana? Ini untuk orang Islam, bukan untuk yang lain. Masalahnya bagi orang Islam itu hidup kita ini sudah ada contohnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada contohnya. Amalah itu agama lain nggak punya masalahnya. Ya, jadi kita ini tidak ada peluang untuk tidak mencontoh Rasulullah SAW. Semua aspek ada contoh. Itu masalahnya. Bangun tidur bukan untuk terus mandi, ya, tapi untuk terus berdoa, kan gitu sih. Ini adalah, jadi sebenarnya bagaimana? Jadi mengamalkan Islam itu berarti mengamalkan Pancasila, itu konsepnya. Dan Ketua Unit Kerja Presiden ini nggak kata, ya, saya anggap setuju. Ya. Jadi kalau kita ini mengamalkan Islam, berarti sudah mengamalkan Pancasila, itu aja saja. Jadi Muslim yang baik, gitu ya, berarti sudah mengamalkan Pancasila, dan bisa. Kita mengamalkan Pancasila juga mengamalkan Islam itu yang mana yang amalan Pancasila, sunnah Pancasila, dan mana sunnah Rasulullah, kan susah. Ya, jadi itu ini harus ini nggak disusun pelajaran juga. Unit Kerja Presiden nggak disusun pelajaran nanti di sekolah-sekolah perguruan tinggi bagaimana mengimplementasikan Pancasila.
Sekarang kalau kita dari kalangan muslim sudah bicara Pancasila, siapa sekarang yang bicara itu? Ya. Dokter dilatih memang kerjaan nulis Pancasila aja tiap hari. Itu tiap hari ya. Nulis buku Pancasila, nulis ini segala macam. Sebelum beliau diangkat saya temuin dulu. Ya, saya tahu. Saya bilang, dia pernah nyantai di kantor juga. Bilang, ini gimana? Konsep Anda tentang Pancasila gimana? Ya, oh gini. Kalau begitu begini, saya mohon jangan ganggu Islam. Ya, jangan sampai nanti karena mau Pancasila, terus orang Islam tidak boleh mengamalkan Islam. Nah ini saya bilang ini akan rusak. Nanti akan membenturkan Pancasila dengan Islam. Di UGM sempat waktu berlaku Pancasila itu ada yang nanya ke mahasiswa. Nanti kalau khilafah pergi Pancasila di mana? Wah itu susah saya jawab. Ya, saya bilang ini hati deh, ya. Tapi ini saya waktu itu nggak serius jawabannya. Apa bisa ini ya? Al-khilafah al-islamiyah ala asasi mabadi al-khamsah. Itu kalau isu terakhir pakai itu nggak jadi dibubarkan. Sebetulnya juga ada kan jika khilafah saya itu asasnya Pancasila gitu loh ya kan. Khilafah saya itu dasarnya Pancasila gitu. Dan UUD 45 ini komprominya. Ya, nggak tahu udah kompromi belum. Jadi baik, sekarang saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.